Selamat siang, nama saya Judel Skiriwaradana, mewakili SD Negeri 2 Pandansari. Siang hari ini saya ingin menceritakan dongeng tentang cerita rakyat Banyuwangi. Di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang sangat amat besar yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu mempunyai seorang putra yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang mempunyai kegemaran, yaitu berburu. Pagi hari ini aku ingin berburu. Siapkan alat berburu, kata Raden Banterang kepada para abdinya. Selesai menyiapkan alat berburu, Raden Banterang dan para pengikutnya langsung berangkat ke dalam hutan. Di saat Raden Banterang berjalan sendirian, Raden Banterang melihat seekor kijang melintas di depannya. Tanpa basa-basi pun, sang Raden Banterang pun langsung mengejar kijang itu. Tetapi Raden Banterang kehilangan kijang tersebut. Kemana pergi kijang tadi? Raden Banterang bertanya-tanya sambil mencari. Akan kucari sampai dapat, tekadnya. Tetapi tidak menemukan kijang, malah menemukan sungai yang airnya sangat jernih sekali. Raden Banterang pun meminum air sungai tersebut karena sangat haus sekali. Segarnya air sungai ini, aku akan meminumnya karena aku sangat haus sekali. Lalu Raden Banterang pun meminum air sungai tersebut sampai dahaganya hilang. Karena dahaganya sudah hilang, akhirnya Raden Banterang pun meninggalkan sungai tersebut. Tidak beberapa lama, dia melihat seorang gadis cantik jelita. Itu seorang manusia atau penunggu hutan? Jangan-jangan setan penunggu hutan. Ia pun memberanikan dirinya untuk memperkenalkan dirinya. Kamu siapa? Manusia atau penunggu hutan? Sambut Raden Banterang. Lalu gadis cantik itu menjawab, saya manusia, sambil tersenyum. Karena itu Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyambut Raden Banterang. Saya Surati dari Kerajaan Kalungkung. Saya berada di sini karena melarikan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur karena mempertahankan mahkota kerajaan. Selesai Raden Banterang mendengarkan cerita tersebut, Raden Banterang pun merasa kasihan dan membawa Surati pulang ke istana. Dan tak lama kemudian, Raden Banterang dan Surati menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Di saat Surati berjalan-jalan keluar istana sendirian, ada seorang lelaki yang berpakaian compang-camping dan memanggil Surati. Hei Surati, Surati! Lalu Surati pun menengok dan Surati mengenal pria tersebut. Ternyata pria tersebut adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Rupaksa ingin menemui Surati karena ingin mengajak Surati untuk membalaskan dendam yang ayahnya telah gugur dibunuh oleh Raden Banterang. Tetapi Surati menolak ajakan kakaknya karena Raden Banterang telah menyelamatkan hidup Surati dan Surati pun berhutang budi kepadanya. Karena ajakannya ditolak oleh adiknya, Rupaksa pun sangat marah sekali. Tetapi Rupaksa memberi sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah ikat kepala. Ini, aku beri ikat kepala kepadamu. Simpanlah di bawah tempat tidurmu. Lalu Rupaksa memberikan ikat kepala itu kepada Surati.
Tetapi pertemuan Surati dan Rupaksa tidak diketahui oleh Raden Banterang karena Raden Banterang sedang berburu di hutan. Di saat Raden Banterang sedang berburu, tiba-tiba ada lelaki compang-camping yang menghampiri Raden Banterang. Dan lelaki compang-camping itu berkata kepada Raden Banterang, "Tuanku, keselamatan Anda sedang terancam, yaitu dengan rencana pembunuhan istri Anda. Jika Tuan tidak percaya, Tuan bisa melihat buktinya di bawah peraduan istri Tuan jika menemukan ikat kepala. Jadi itu adalah tanda bukti akan melakukan pembunuhan." Raden Banterang pun langsung pulang ke istana untuk mengeceknya. Dan Raden Banterang pun langsung ke tempat peraduan istrinya dan mencari ikat kepala. "Hah, benar kata laki-laki itu tadi? Kamu telah ingin merencanakan pembunuhanku," tuduh Raden Banterang kepada istrinya. Raden Banterang pun ingin menenggelamkan istrinya. Raden Banterang pun mengajak Surati ke sungai. Setelah sampai di sungai, Raden Banterang pun menceritakan semua tentang pertemuan lelaki compang-camping tadi. Setelah Surati mendengarkan cerita Raden Banterang itu tadi, Surati pun menceritakan apa yang telah terjadi. Lelaki itu tadi adalah kakak kandung Adinda. Kakak kandung Adinda lah yang ingin membunuh Kakanda, kata Surati kepada Raden Banterang. Tetapi Raden Banterang masih tidak percaya dan ingin menenggelamkan Surati. "Baiklah, jika Kakanda tidak percaya. Jika Kakanda tidak percaya, jika sungai ini jernih airnya dan harum baunya, berarti Adinda ini tidak bersalah dan jujur kepada Kakanda. Jika air ini tetap keruh dan bau busuk, berarti Kakanda berbohong kepada Kakanda." Tapi sang Raden pun masih tidak percaya dan menganggapnya mengada-ngada. Tanpa berpikir lama, sang Raden pun langsung mengeluarkan kerisnya yang terselip di belakang pinggangnya. Dan bersamaan itu, Surati pun langsung melompat ke sungai itu. Tidak berlangsung beberapa lama, sungai itu langsung harum wanginya. Sambil berseru dan suaranya bergemetar, sang Raden pun berkata, "Istriku tidak berdosa." Dan sang Raden pun menyesali perbuatannya, lalu menyesali kebodohannya juga karena tidak percaya apa perkataan istrinya. Dan semenjak itu, sungai itu menjadi harum baunya. Dan di dalam bahasa Jawa, Banyuwangi, Banyung yang artinya air dan wangi artinya harum. Dan semenjak saat itu, Banyuwangi dijadikan nama kota. Dan sampai sekarang, Banyuwangi masih berdiri menjadi kota yang tentram dan damai. Nah teman-teman, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh langsung percaya dengan perkataan atau omongan yang belum tentu benar, dan menyesal tidak akan mengubah apapun yang telah terjadi. Nah, sekian dari saya, Julius Giriwaradana. Selamat siang dan terima kasih.